Oke teman-teman, seperti yang sudah kita tahu kan akhir-akhir ini lagi rame banget nih tentang kasusnya PS Glow, MS Glow, dan baru-baru ini juga ada kasus dari salah satu artis yang lagi ada pro sama kontranya mengenai legalitas untuk Citayam Fashion Week. Nah, pasti di sini teman-teman itu pada penasaran dong, kenapa sih kok bisa jadi bermasalah, kok bisa jadi rame, ya kan? Nah, untuk karena itu malam ini Pak Husni Farid Abdad SHMH selaku CEO dari Hibra Consulting akan menjelaskan secara detail mengenai legalitas dari merek gitu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mungkin akan segera dijelaskan dengan lebih lanjut ya Pak, untuk malam ini kepada teman-teman Hibra yang sudah bergabung. Oke, thank you Caca sudah memandu webinar malam ini dan sudah membukanya. Halo teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu sholat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Apa kabarnya semua teman-teman? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat ya. Kembali lagi di diskusi bareng Hibra ya di webinar malam ini. Kali ini kita akan bahas mengenai brand atau merek. Memang nggak ada habisnya ya kalau ngomongin masalah legal business. Karena betul-betul memang dinamis, ngikutin perkembangan, ngikuti zaman, dan kadang kita bisa belajar banyak dari kasus-kasus yang bermunculan, ya. Baik itu kasus yang ada sekarang seperti kasus merek, ya. Belum lama juga ada kasus mengenai legalitas terkait ada salah satu restoran yang ditutup ya, Holy Wings. Oke, tapi malam ini kita akan bahas terkait dengan brand. Mungkin host bisa bantu saya buat jadiin admin dulu supaya bisa share screen. Oke, sebentar teman-teman. Saya share screen-nya. Seperti biasa nanti teman-teman bagi yang punya pertanyaan atau mau interaksi bisa langsung tulis di kolom chat. Atau kalau mau bertanya langsung, mau open mic, bisa nanti di sesi setelah saya menyampaikan materi, insya Allah seperti biasa ada kita diskusi, tanya-jawab, seputar legal brand boleh, seputar legal yang lain juga bebas, bisa dimanfaatin sekalian konsultasi. Mudah-mudahan saya akan menyampaikan materi on time ya, 1 jam ke depan, selebihnya kita bisa manfaatin buat diskusi atau tanya-jawab. Oke. Sebentar. Oke. Sudah muncul ya slide-nya? Cak, udah muncul, Cak? Dipastiin dulu. Sudah, nanti. Pak. Sudah ya? Oke, kita mulai. Bismillah, teman-teman. Malam ini kita akan bahas mengenai topik yang berkaitan dengan atau bersinggungan dengan kasus yang baru-baru ini, hitungan hari, hitungan minggu, kasusnya bermunculan. Ya. Sebelumnya ada kasus brand skincare, tiba-tiba ada masalah warga SCBD di Citayam Fashion Week yang tiba-tiba geger, viral, wah macam-macam deh. Ini berangkat dari soal brand dan kaitannya dengan legal. Nah, nanti kita akan bahas apa kaitannya legal brand dengan nilai dari sebuah bisnis tersebut gitu lah. Karena ini ada kaitannya gitu lah. Karena ketika kita mau bilang, oke, gue mau bikin brand yang punya value, yang punya nilai. Nah, ini ada esensi yang harus dipahami nih, gitu loh.
Karena nggak kucuk-kucuk brand itu langsung tiba-tiba bernilai. Loh, mungkin teman-teman banyak berpikir, ya kan kalau misalnya brand mau punya nilai, ya branding aja kencengin, bener nggak? Promosinya aja kencengin, awareness-nya aja kencengin, pakai KOL, pakai influencer, kan nanti brandnya punya nilai itu. Nggak cuma itu. Gue nggak bilang itu salah, tapi lagi-lagi tidak hanya itu. Ya, malam ini kita akan bahas bersama. Oke, sebelumnya yang mungkin baru pertama kali ikut diskusi bareng Hibra, ya mungkin izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Husni Farid Abdad, saat ini sebagai founder dan CEO Hibra. Saya juga seorang praktisi lawyer, tepatnya adalah corporate lawyer dan legal consultant. Memang expertise saya banyak di bidang bisnis dan corporate terkait hukumnya ya. Saya juga memegang beberapa bisnis ya sebagai advisor, jadi sebagai business advisor juga, dan kebetulan alhamdulillah berkat izin Allah memiliki bisnis juga jadi seorang entrepreneur. Jadi makanya kalau ngomongin bisnis, kenapa saya nggak cuma satu sisi dari sisi legal atau bahkan dari sisi teori, tapi dari sisi praktek kebetulan saya juga sebagai pelaku. Jadi keresahannya pelaku usaha, insya Allah saya juga merasakan gitu sebagai pelaku usaha. Nanti kadang-kadang bisnisnya lagi naik, turun, punya masalah, terganggu di cash flow, ada masalah sama tim, insya Allah kita sama-sama merasakan lah, sama-sama tahu gimana rasanya ya. Kadang-kadang soalnya kan banyak nih apa namanya dari teman-teman, kolega, klien, kadang-kadang kalau suka ngobrol gitu, ya lu kan cuma bisa ngomong dari sisi legalnya doang, nggak tahu prakteknya kayak gimana. Nah, tapi alhamdulillahnya kita sering nyambung dengan para klien, dengan para teman kolega, karena tadi saya punya experience di bidang bisnis tersebut. Oke, saat ini Hibra member di Pradi, Perhimpunan Advokat Indonesia, karena tadi ya basic saya lawyer dan konsultan dan lawyer Hibra juga apa namanya merupakan lawyer-lawyer dan konsultan yang memang berlicense ya. Jadi kita bukan hanya konsultan atau lulusan sarjana hukum atau agent, tapi kita memang berlicense dari Pradi. Saat ini Hibra juga member di Asosiasi Fintech Syariah Indonesia dan KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia. Kita juga baru join di AMSI ya, Asosiasi Muslim Startup Indonesia. Sedikit saya menyampaikan, ini adalah servis dari Hibra. Yang pertama adalah kita handle pendirian badan usaha, PTCV, pendirian yayasan, tokoperasi, restrukturisasi, merger dan akuisisi, pengurusan perizinan, legalitas, hak kekayaan intelektual, ya, brand, hak cipta, paten, lalu ada legal due diligence, kita juga handle di Hibra, pembuatan dan review perjanjian, pemberian jasa hukum retainer atau in-house, ini buat teman-teman atau bisnis yang tidak memiliki tim legal ya saat ini karena mungkin faktor efisiensi atau mungkin memang merasa lebih nyaman dengan eksternal konsultan. Itu banyak sekali klien-klien kita yang seperti itu. Lalu kita handle juga dokumen ketenagakerjaan, pendampingan hukum ini baik litigasi dan non-litigasi. Ya, non-litigasi itu bisa berupa pendampingan terkait somasi dan lain-lainnya, itu juga jadi scope of service dari Hibra. Lalu kita ada konsultasi hukum juga. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke pembahasan. Kenapa brand harus legal? Mungkin kalau teman-teman yang udah tahu, ya iya kata Hibra soalnya bisnis harus legal, jadi brandnya harus legal. Enggak cuma hanya sebatas tagline saja. Kenapa brand harus legal? Karena jawabannya adalah ini. Ini jawabannya. Brand adalah aset. Gitu loh. Masa iya? Iya. Kalau teman-teman yang sadar atau mungkin paham, ya di dalam bisnis itu aset itu terbagi dua ya. Ada yang bergerak dan tidak bergerak. Ada yang berwujud dan tidak berwujud. Selalu terbagi seperti itu. Nah, brand masuk ke dalam kategori aset yang tidak berwujud atau intangible asset. Ya, walaupun tidak berwujud, tapi valuasinya bisa mendongkrak sebuah bisnis atau sebuah brand. Kalau teman-teman tahu Apple ya, pasti tahu lah ya, mungkin banyak pengguna juga di sini. Kalau tahu Apple itu valuasi dari bisnisnya, ini bukan cuma valuasi brandnya, tapi valuasi bisnisnya itu mayoritas didukung atau disupport dari valuasi brandnya.
Jadi the power of brand-nya tuh udah kenceng banget lah. Ya teman-teman bisa lihat sendiri kalau Apple mau ngeluarin produk baru, iPhone mau launching produk baru tuh gimana tuh antusiasnya, ngantri-ngantrinya. Itu kekuatan dari brand tuh. Itu kekuatan dari brand. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang dia punya brand value yang besar. Nah, ini kita akan bahas ya, ciptakan brand bernilai dengan legal. Nah, tapi sebelum itu ya, mungkin teman-teman ada yang bertanya, "Loh, kenapa sih brand harus legal?" Karena brand adalah aset. Mungkin di beberapa kesempatan sebelum-sebelumnya ya, mungkin buat teman-teman yang juga udah pernah ikut di webinar Hibra sebelum-sebelumnya, saya selalu bilang bahwa legalitas ya, atau legal di dalam bisnis itu merupakan investasi dan aset. Ya, terlebih khusus lagi terkait brand. Brand ini kalau bisa dibilang sekarang itu udah jadi aset yang bernilai ya di dalam bisnis. Kadang-kadang mengalahkan nilai dari aset yang berwujud dan yang bergerak atau yang fisik nyata. Bisa tanah gitu. Ada mungkin teman-teman udah update lah, banyak banget gitu loh. Banyak banget perusahaan-perusahaan yang ketika brand-nya divaluasi, bisnisnya divaluasi, itu nilai valuasi brand-nya gede banget, padahal dia kadang ada yang nggak punya aset. Kalau startup tahu ya, kalau startup tuh nggak punya aset, maksud saya nggak punya aset yang bergerak atau yang berwujud kayak tanah, warehouse, kadang-kadang enggak, kan bisnisnya cuma aplikasi. Tapi valuasi bisnisnya bisa gede, kenapa? Karena brand. Ya, nanti ini brand turunannya ada brand value itu ada trust, ada lain-lain. Nah, tapi artinya apa? Brand ini sekarang begitu penting, gitu. Sekarang begitu penting. Bahkan ini nyata banget ada salah satu perusahaan dulu yang kita handle, salah satu klien kita melakukan akuisisi terhadap perusahaan itu. Dia membeli perusahaan itu dengan nilai yang pada saat itu tidak murah, cukup besar pada saat itu, dalam kondisi perusahaan yang bisa dibilang bukanlah yang lagi tiba-tiba lagi sukses, sales-nya stabil, enggak. Pada saat itu lagi drop dan hutangnya banyak. Setelah kita lakukan pemeriksaan, namanya kita audit ya, kita due diligence, ternyata perusahaan dalam kondisi hutang. Terus kita sempat ngobrol, saya sempat ngobrol gitu, "Pak, yakin nih mau beli bisnis ini, perusahaan ini? Kondisinya lagi begini-gini loh, ini hasil hasil pemeriksaan kita, due diligence kita seperti ini." Dia bilang, "Iya, saya mau beli." "Kenapa emang?" Dia bilang, dia langsung ngomong ke saya, "Mas nggak lihat brand-nya sebesar apa? Brandingannya sukses, customer-nya ada. Kalau bisnis mah rugi tuh wajar, Mas," dia bilang. Dia ngomong ke saya kayak gitu. Maksudnya bisnis tuh rugi tuh wajar gitu loh. Bisnis naik turun, kadang untung, kadang rugi ya udah pastilah ya. Bisnis kalau nggak untung ya rugi. Nah, menurut saya bisnis ini berpotensial dan punya prospek bagus. Gitu ya. Terlepas dari adanya mismanagement gitu loh, dan menurut dia itu bisa diperbaiki. Tapi kalau udah brand, ini kalau udah rusak nggak bisa diperbaiki. Nah, menurut dia brand-nya lagi bagus. Brand-nya nggak sakit, karena menurut dia kalau bisnis manajemen misalnya katakan hutang, kalau misalnya sakit dalam arti ini hutangnya besar atau gagal bayar, ya dia tinggal, chip in lagi, masukin uang, bayarin hutangnya, insya Allah bisa recovery gitu loh, atau mungkin dia bikin skema restrukturisasi bisa jalan lah. Tapi kalau brand udah rusak, menurut dia susah. Nah, kebetulan si perusahaan itu belum rusak. Jadi menurut dia bisnisnya manajemennya rugi nggak apa-apa, tapi asal jalan brandnya nggak rusak. Segitunya tuh investor melihat sebuah bisnis. Nah, ini mudah-mudahan bisa jadi eh, apa namanya eh, inilah ya, bisa jadi pemetik eh, pemikiran atau mindset-nya dari teman-teman yang kalau sekarang mungkin udah aware terhadap brandnya itu bagus dan harus dipertahankan. Kalau yang belum, nah sekarang nih eranya kita udah lagi bisnis itu bukan sekedar menunjukkan atau memberikan benefit yang tinggi dari produk atau jasanya. Udah enggak. Sekarang udah eranya branding. Nah, kalau ngomongin branding kan harus ada brandnya dong. Nggak mungkin ada perusahaan melakukan branding tapi nggak ada brand, nggak ada namanya, apa yang mau di branding? Karena kan kalau kita bicara branding itu kan proses proses kita melakukan
penanaman persepsi terhadap sebuah nama, merek atau brand ya. Jadi yang kita tanamkan itu harus ada namanya gitu, nggak mungkin nggak ada namanya gitu. Kalau misalnya buat bisnis-bisnis yang mainnya B2B sih itu mungkin nggak perlu branding, dan kadang mereka juga jarang memikirkan brand, hanya punya nama PT, udah bisnisnya B2B, udah jalan terus, itu mungkin nggak masuk kategorinya aman. Tapi kalau buat bisnis-bisnis yang B2C, D2C, yang memang deket banget sama customer-nya atau bisa dibilang langsung berhubungan sama end user-nya, end customer-nya, mainnya di retail, ini perlu brand. Sekarang ada teman-teman mau pakai influencer, mau pakai KOL, mungkin temennya atau saudaranya tiba-tiba, tolong dong promosiin produk gue. Pasti dia nanya, brandnya apa nih? Gitu loh. Nggak mungkin dia cuma bilang, beli ya baju ini, bajunya bagus banget. Nggak ada nama brandnya. Ini akan apa namanya bisa bisa di apa namanya bisa eh, bisa dibilang kepercayaan dari customer belum bisa sepenuhnya ditaruh kepada sebuah produk tersebut. Kalau dulu ya eranya ini faktor ini juga ya evolusi ya di dalam bisnisnya. Mungkin kalau bicara 10-15 tahun yang lalu kalau teman-teman udah ada yang bisnis atau mungkin udah ada yang bertransaksi, mungkin kalau dulu-dulu orang nggak terlalu fanatik sama brand ya, walaupun ada, tapi eranya belum seperti sekarang. Kalau sekarang nih orang fanatik banget sama brand gitu loh. Bahkan beberapa pakar-pakar branding bilang kan sekarang ini udah di level kita harus menciptakan brand advocate katanya gitu kan ya, pembelanya si brand gitu, dan nyatanya memang betul-betul ada gitu loh. Ini sharing aja ya. Kemarin kita beberapa waktu yang lalu lagi bikin konten tentang kasusnya MS Glow sama PS Glow. Yang lucu bukan masalah si konten yang ada, karena kan kontennya kita hanya sharing dari sisi pemberitaan, dan kita sharing juga mengenai fakta secara aturannya seperti apa, fakta kasusnya dan pengaturan aturannya seperti apa ya. Misalnya siapa sih sebenarnya yang memang berhak ngajuin dulu, siapa yang harus ditolak, gimana pertimbangan dan lain-lain. Itunya sih standar. Cuma yang jadi menarik ya waktu itu saya perhatiin adalah komentar dari teman-teman di bagian komen dari konten itu. Jadi kayak ada dua kubu, ada yang ngebela MS Glow, ada yang ngebela PS Glow. Di situ gue nggak mikir, wih gila nih brand gitu loh. Artinya dia udah menciptakan, udah punya loyalis nih, udah punya advocate. Nah, Steve Jobs pernah bilang ya, brandingan itu apa sih? Atau bisa dibilang brandingan yang berhasil itu kayak gimana? Brandingan itu adalah brand yang disebutkan atau diceritakan atau jadi bahan omongan ketika si brandnya atau si pemiliknya tuh nggak ada. Artinya nih ya, kalau di dalam satu ruangan, tiba-tiba kalian sebagai ownernya itu nggak ada di ruangan itu, tapi brandnya masih diperbincangkan, diperdebatkan. Nah, itu adalah proses brandingan yang sebenarnya, yang hakiki, dan itu adalah proses brandingan yang sejati. Kalau sekarang ini bisa dibilang tadi ruangan tadi diganti dengan sosial media. Jadi kalau brand kalian tuh diperdebatkan, diperbincangkan sampai dibahas, ini terlepas dari pembahasannya ada pro dan kontra, itu wajar ya karena masing-masing orang punya persepsi. Nah, tadi aja kita udah bilang brand itu adalah menancapkan persepsi di benaknya customer. Nah, persepsinya yang keluar dari customer itu seperti apa, itu kembali lagi hak dari persepsinya si customer. Tapi intinya ketika brand itu dibicarakan, brand itu jadi pembahasan, itu bisa dibilang brandingan yang berhasil. Di situ teman-teman bisa mengevaluasi, menilai bahwa oh ternyata sebesar ini brand. Oh ternyata brand kita belum jadi omongan ya, berarti brandingannya belum berhasil. Jadi perlu effort lagi untuk memaksimalkan branding. Tapi kita nggak akan bahas panjang-panjang mengenai branding. Ini masih kaitannya dengan bagaimana kita tadi ya brandingan yang kita bangun dengan baik ini harus goals-nya itu kan pengen punya brandnya bernilai, punya value. Nah, value-nya tuh dengan legal gimana caranya? Nah, ini akan kita bahas ya. Jadi udah paham kenapa brand harus legal, karena brand adalah aset. Sejatinya aset itu harus diamankan. Harus diamankan. Saya coba kasih analogi sederhana. Kalau teman-teman punya mobil, ya, ataukah jangan punya mobil deh. Teman-teman lagi kepengen beli mobil, ya. Ketika udah lihat mobil, wah mobilnya bagus nih. Memang itu tipe yang teman-teman mau cari, warnanya juga udah sesuai,
kondisinya kebetulan bagus. Ya, katakan mobilnya memang udah lama 10 tahun tapi kondisinya masih prima, kilometernya masih rendah ya. Ini mungkin buat teman-teman yang pernah bertransaksi mobil pasti ngelihatnya indikatornya dari itu kan. Mobilnya bagus, apa namanya, terawat, mesinnya bagus, kilometernya rendah, pemiliknya juga rapi ya, bener-bener dijaga banget, interiornya bagus. Terus tiba-tiba begitu pas teman-teman udah nego harga, mau beli nih, artinya si barang tadi, si aset tadi bernilai kan, udah sampai tawar-tawaran nih, udah mau beli. Begitu pas mau dibeli, teman-teman keinget, iya ya, ngomong-ngomong surat-suratnya gimana? Terus teman-teman tanya, udah tawar-tawaran, dia misalnya jual mobil harganya 200 juta. Teman-teman tawar harganya 180 juta, ternyata udah mau jadi, udah mau dikasih. Teman-teman kepikir, oh iya suratnya gimana ya? Saya mau lihat dulu deh. Tanya, Pak, saya boleh lihat surat-suratnya? Artinya dokumennya, legalitasnya. Terus si pemilik mobilnya bilang, Pak, maaf nih Pak, jadi mobil ini nggak ada BPKB-nya sama STNK-nya. Kira-kira bakal tetap beli nggak? Kemungkinan besar, ya kalau di posisi seperti itu, di momen seperti itu, jawabannya teman-teman akhirnya mundur. Mundur. Bukan lagi mau nawar ya. Lain kalau misalnya, oh nggak ada surat Pak, ya udah deh Pak, kurangin 10 juta mungkin. Tapi kebanyakan orang, dan saya ngalamin juga sendiri, ketika di kondisi kayak gitu, kita, oh nggak ada surat-surat, kayaknya saya mundur deh. Pertama, kita langsung berasumsi macam-macam. Ini jangan-jangan mobilnya mobil bodong nih. Mobilnya mobil jajan, mobil curian. Jangan-jangan mobilnya kenapa-napa, bla 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 segala macam dengan berbagai asumsi kita dan persepsi kita. Itu tadi mobil tuh. Gimana dengan bisnis gitu loh. Gimana dengan brand? Ketika kita udah ngebangun, kita udah percantik tadi si brand tadi ya, sampai apa namanya, bahkan katakan sampai bernilai, tapi akhirnya tidak punya pegangan atau tidak punya unsur yang bisa mengamankan dia, dalam hal ini legalitasnya. Kira-kira gimana nilainya? Nah, teman-teman udah bisa mulai jawab sendiri, tapi pembahasannya belum berakhir sampai di sini. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Kita mulai dari kasus, ya. Kita mulai dari kasus. Kasus-kasus yang ada, ya. Ini masih belum lama. Ini Goto itu kejadiannya kalau nggak salah masih tahun ini ya. Tahun lalu ya. Pas dia mau merger. Di akhir tahun ada kasus Goto. Terus ada kasus lagi Meta. Ini bukan brand kecil loh, teman-teman. Ini bukan brand-brand kecil atau bukan brand yang baru dibentuk kemarin sore, enggak. Mereka brand-brand besar. Tapi apa? Tapi mereka akhirnya harus bertemu, harus berhadapan dengan kasus, dengan permasalahan. Nah, apa yang kita mau sampaikan, apa yang selalu saya sampaikan baik secara online seperti ini atau offline ya, baik dari konten-konten kita mau mengedukasi, mau memberikan informasi, sekaligus mau ngingetin para pelaku usaha ya, para business founder, business owner, para pelaku bisnis startup, para entrepreneur, bahwa jangan nunggu kasus dulu bisnisnya atau brandnya, baru akhirnya aware sama legalitas brandnya. Karena balik lagi, prinsipnya legalitas atau legal di dalam bisnis itu untuk ngamanin. Ya, kalau saya boleh kasih analogi, legal itu kayak kesehatan. Ya, jadi jangan sakit dulu baru nyari obat, tapi kita harus merencanakan dan menerapkan gaya hidup atau pola hidup sehat agar tidak sakit. Jadi jangan legal tuh dibalik gitu loh. Karena kadang-kadang tuh kita sering berhadapan, kita sering ketemu ya sama para pelaku usaha yang kalau tiba-tiba udah kasus, udah aduh ini gimana nih? Gimana legal, lawyer, konsultan, coba deh beresin deh. Udah deh kalian kan jagonya, beresin deh segala macam. Kalau bisa cepet ya gitu loh. Nah, ini nih. Ini mindset sama mental yang salah nih gitu loh. Karena kalau memang udah formalnya seperti itu, kadang ada beberapa hal mau pakai apa namanya, pakai angka yang fantastis juga nggak bisa dibeli, teman-teman. Apa yang nggak bisa dibeli? Waktu, gitu loh. Kadang-kadang tuh waktu kita nggak bisa beli, gitu loh. Dan mungkin lain-lainnya ya, dan legalitas lain memang ada juga yang nggak bisa dibayar, gitu loh. Jadi jangan pakai pemikiran cara orde lama, gitu, zaman orde baru, yang mana-mana semua tuh beres lah. Sekarang udah enggak, karena apa? Banyak pengurusan karena tuh online. Kalau udah online, si sistem itu tuh patuh dan taat, gitu loh. Selama berkas lu lengkap, kita approve. Tapi selama berkas yang nggak lengkap, ya udah, gitu loh. Itu konsep kalau online seperti itu. Nah, tapi lagi-lagi, ya, di kesempatan ini gue nggak mau bedah terlalu dalam
terhadap si kasus merek GoTo atau Meta. Tapi paling nggak jadi pembelajaran lah. Oh iya ya, mereka aja yang besar bisa kena kasus, apalagi kita yang kecil, gitu loh. Karena apa, teman-teman? Eh, kasus di dalam bisnis ya, atau sengketa-sengketa di dalam bisnis, ini ada dua polanya. Ini berdasarkan pengalaman ya, pengalaman kita, khususnya gue udah 11 tahun praktik, 11 tahun lebih praktik, itu kasus tuh ada macam-macam. Ada yang memang kita terkena kasus karena memang di momen itu baik kita melakukan kesalahan atau kita dianggap salah sama orang lain. Karena pada prinsipnya semua orang boleh atau punya hak untuk menuntut. Tinggal tuntutannya berdasar apa enggak, tuntutannya punya bukti apa enggak kan gitu ya. Artinya ada kita ngadepin kasus itu karena kita memang tadi di momen itu kita salah atau kita lalai, atau karena memang kita tadi dianggap oleh orang lain kita salah, tapi dia harus membuktikan. Atau ada memang kita terkena kasus gitu karena memang bisnis kita terlanjur besar, ya. Terlanjur besar tuh maksudnya udah kadung atau akhirnya tuh udah besar. Jadi waktu masih kecil nggak diusik, tapi begitu pas udah besar mulai diganggu, gitu loh. Pas udah besar mulai diganggu. Itu ada yang kayak gitu teman-teman. Gitu. Contohnya biasanya paling sering itu kalau di brand, ya. Misalnya nih, teman-teman bikin bisnis, bikin brand, jalan nih, katakan udah 5 tahun lah, udah dari 2016, 2017 bikin bisnis. Adem-adem nih, biasa aja, aman, segala macam. Tiba-tiba sekarang bisa dibilang brandingannya berhasil banget. Teman-teman lalai. Nah, lagi-lagi nih, masuk ke poin tadi. Teman-teman lalai, nggak ngedaftarin brandnya. Tiba-tiba ada brand lain, atau bahkan kompetitor, ngelihat celah ini, peluang ini. Oh, si brand itu ternyata belum ngedaftarin merek. Ini ada dua nih. Berdasarkan pengalaman kita ada dua. Satu, bisa dia belum mendaftarkan atau dia sebenarnya nggak punya brand itu. Tapi dengan dengan niatan dia melihat peluang tadi, dia ngedaftarin. Nah, ini nih ada nih kasus yang sejenis ya. Kayak si nanti yang kita akan bahas Cita Investment Week. Dia ngelihat peluang itu terus didaftarin sama dia atas nama dia. Jadi seolah-olah mengajukan bahwa nama tersebut adalah miliknya dia. Nanti pasti ujung-ujungnya teman-teman juga yang dirugikan. Itu pertama, bisa. Atau yang kedua, dia memang ternyata udah ngedaftarin lebih dulu nama tersebut. Tapi karena dia baru ngeh, oh ternyata ada yang pakai nih merek gue. Ternyata brand jualannya lebih sukses, bisnisnya lebih sukses, brandingannya lebih sukses. Bahkan merek dia itu cuma didaftar aja, tidur gitu aja artinya. Vakum lah bisa dibilang brandnya. Itu ada kita temuin. Ada kita pengalaman seperti itu. Nah, di kesempatan kayak gitu, itu si kompetitor atau si pelaku usaha tadi yang melihat peluang tadi bisa memanfaatkan lagi. Dengan apa? Melarang kita menggunakan brandnya, kita disomasi lah. Ujungnya apa? Kita terima masalah nih. Balik lagi. Bisnis yang betul, ya, pebisnis yang memang paham gimana cara berbisnis itu, nggak nunggu datang kasus dulu, baru dia melegalkan. Datang kasus dulu, baru dia ngurus. Datang kasusnya dulu, baru dia ngedaftar. Datang somasinya, baru dia kebakaran, jenggot, akhirnya gimana caranya pengen diurus buru-buru, pengen bla 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 dan lain sebagainya. Nggak kayak gitu konsepnya, ya. Karena balik lagi tadi, legal itu ada di dalam aspek bisnis, di dalam pondasi dalam bisnis itu tujuannya untuk ngamanin, ya. Bukan hanya sekedar formalitas doang. Oke, ini brand saya sudah terdaftar, nggak seperti itu, ya. Ini ya, kita bisa belajar sama-sama dari kasus merek GoTo dan Meta. Ini brand bukan yang kecil gitu loh. Apalagi GoTo. GoTo ketika mereka pilih nama GoTo itu kan itu hasil dari merger ya, Gojek dan Tokopedia. Harusnya pasti ketika dia ingin menggunakan nama itu pasti kan harusnya timnya udah ngecek dong, tapi masih bisa kelewatan juga ya. Tapi sedikit aja informasi. Jadi GoTo itu nggak ditolak di seluruhnya teman-teman ya. Jadi di merek itu ada kelas. Si GoTo ini, GoTo-nya Gojek Tokopedia itu tidak bermasalah dengan GoTo yang sebelah kanan itu, yang perusahaan finansial, itu tidak bermasalah di seluruh kelas karena di merek itu ada kelas dan kelasnya banyak. GoTo itu bermasalah dengan si GoTo yang finansial itu hanya di merek yang finansial yang sudah didaftarkan lebih dulu oleh si GoTo tersebut gitu. Jadi kalau untuk produk misalnya apps-nya, produk web-nya, produk transportasinya ya kan, karena ini kaitannya dengan Gojek ya dan Tokopedia, sepenelusuran yang kita lakukan itu masih aman mereka. Jadi
kasus yang waktu itu rame itu di kelas yang Goto Finansial sudah mendaftarkan. Tapi balik lagi kan, udah telanjur heboh, udah telanjur naik pemberitaannya, ya awam atau masyarakat kan nggak tahu tuh masalah kelas-kelasan gitu. Tapi kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Oke, kita ke pembahasan berikutnya. Nah, ini mengenai masalah kasus merek MS Glow dan PS Glow atau PS Store Glow. Ya, ini agak menarik nih. Ini agak menarik, gue pengen bahas. Kalau yang tadi mungkin terkait Goto, kita cukup memahami aja kok konteks dan konsepnya seperti itu. Nah, tapi kalau MS Glow dan PS Glow, ini cukup menarik nih. Ini terjadi perdebatan antara siapa yang sebenarnya mendaftar, gitu loh. Nah, kalau teman-teman nanti melakukan penelusuran bisa sendiri atau udah bisa baca di media, kalau lihat dari pendaftaran, ya MS Glow-nya ngedaftarin duluan. Tapi balik lagi, di merek itu ada kelas, teman-teman. Ya, di merek itu ada kelas, dan teman-teman harus pahami kelasnya kelas berapa. Karena biasanya kalau teman-teman yang menggunakan konsultan pasti aman lah, pasti akan diberikan advice ya. Kalau kita waktu pas klien mau daftar merek di kita, pasti kita akan melakukan pemeriksaan dulu dan memberikan advice-nya. Kira-kira brandnya masuk di kelas apa aja. Nah, celakanya kalau misalnya pelaku usaha atau brand owner yang nggak daftarin sendiri, mereka nggak tahu tuh masuk kelas berapa. Jadi kadang-kadang salah milih kelas, gitu. Ini juga bahaya, atau salah menuliskan nama mereknya, ini lebih fatal lagi gitu. Dan perlu diketahui juga sekarang mendaftarkan merek itu udah bisa nama dengan logonya. Kalau dulu sebelum 2016, sebelum undang-undangnya diperbaharui, itu kita ngedaftarin nama itu ke pendaftaran hak merek, kalau logonya itu ngedaftarinnya ke hak cipta. Jadi ada 2 permohonan. Kalau sekarang udah enggak. Jadi teman-teman harus pahami itu. Tapi lagi-lagi belajar dari kasus MS Glow dan PS Glow, teman-teman tahu kan, mereka tuntut-tuntutan, ini berdasarkan putusan yang terakhir ya, yang PS Glow dimenangkan itu ya. MS Glow-nya diperintahkan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk membayar ganti rugi sebesar 37,9 miliar. Gede banget, teman-teman. Kita nggak tahu tuh asetnya MS Glow segede itu apa enggak. Ya kalau si ownernya kita tahu, katanya sih crazy rich ya. Tapi kita nggak tahu asetnya sebesar itu. Nah, bayangin tadi kan yang gue sampaikan di awal, bahwa banyak bisnis yang brandnya itu punya nilai yang lebih besar kadang-kadang dibandingin aset berwujudnya atau aset yang bergerak dan tidak bergeraknya bahkan. Jadi memungkinkan sekali gitu, dan apalagi di era sekarang ya, dengan percepatan digitalisasi, pertumbuhan bisnis digital dan lain-lainnya, banyak bisnis yang valuasinya itu besar banget karena tadi aspek-aspek di dalamnya, salah satunya brand gitu. Makanya tadi di awal yang gue bahas duluan adalah brand itu adalah aset. Nah, kenapa itu brand harus didaftarin? Karena tadi mempunyai nilai, karena namanya juga aset. Selanjutnya yang kita mau jadiin pembelajaran juga Citayam Fashion Week, gitu lah. Ini jadi perdebatan karena emang ini brand ya. Ini kan cuma nama doang, gitu loh. Nah, jadi gini teman-teman, nama yang bisa dianggap sebagai merek dagang atau brand itu adalah memang yang pertama adalah mempunyai nilai, ya, mempunyai nilai, mempunyai ciri khas, mempunyai daya pembeda, dan digunakan perdagangan, digunakan untuk perdagangan. Nah, balik lagi, Citayam Fashion Week ini kan setahu kita belum terlihat aksi perdagangannya, tapi ada unsur lain yang memenuhi si nama Citayam Fashion Week bisa dianggap sebagai brand. Nah, tapi di kasus ini menariknya tinggal siapa sih sebenarnya yang berhak untuk mendaftarkan, ya? Siapa yang berhak untuk mendaftarkan? Mungkin kalau teman-teman tahu, ini kan Citayam Fashion Week. Ada yang benerannya yang komersial itu namanya Indonesia Fashion Week atau IFW. Itu kan eventnya memang ada, gitu. Itu didaftarin sama, kalau gua nggak salah namanya tuh Asosiasi Perancang apa Busana gitu ya. Itu ketuanya si Poppy Darsono tuh yang desainer. Ada beberapa desainer juga ada di dalam situ kayak Ivan Gunawan itu sebagai pengurus juga di asosiasi tersebut. Nah, asosiasi itu adalah perkumpulan gitu. Sama seperti kayak juga ada namanya event kalau nggak salah MUFES itu apa ya? Muslim Festival apa gitu kalau nggak salah. Itu juga didaftarin sama IFC kalau nggak salah, ya, Indonesia Fashion Chamber kalau nggak salah. Terus ada lagi namanya Jakarta Fashion Week.
itu didaftarin. Karena memang apa? Ada eventnya, gitu. Ada aktivitasnya. Nah, permasalahannya Citayam Fashion Week bisa nggak didaftarin? Menurut gua bisa-bisa aja, gitu loh. Tinggal ini masalah siapa yang berhak mendaftarkan. Ini pendapat gua ya. Ini pendapat gua. Orang boleh punya opini lain. Kalau memang si pihak yang sekarang mendaftarkan merek ini punya itikat baik, katanya pengen melindungi nama Citayam Fashion Week supaya nggak diambil sama orang atau nggak dilegalin sama pihak lain, makanya dia ngedaftarin duluan. Kalau menurut gua tujuannya untuk melindungi, ada baiknya dia menginisiasi atau memberikan ide untuk membentuk komunitas si warga Citayam Fashion Week atau si SCBD ini. Dibikinin komunitasnya, dibikinin semacam perkumpulan, ya, komunitas yang legal. Bikinnya apa? Perkumpulan, berbikin asosiasi. Tapi iya Bang, masa kayak gitu kayaknya ribet banget. Ya tadi balik lagi, kalau memang tujuannya dia untuk ngamanin, dia bantu tuh bikinin perkumpulannya, ya, mau namanya komunitas, mau namanya asosiasi, terserah. Nanti si perkumpulan itu yang ngedaftarin, sama kayak tadi konteksnya si IFW tadi yang gue bilang, Indonesia Fashion Week, seperti itu, gitu. Nah, beredar kasus di kasus yang beredar kayak Citayam Fashion Week, kayak si PS Glow sama sama si PS Glow dan MS Glow itu beredar, ada sistem atau prinsip yang disampaikan ya di media bahwa first to file. Katanya Citayam Fashion Week ini Baim Wong sudah melakukan prinsip first to file, dia yang daftarin duluan. Bisa jadi memang dia akan diberikan haknya. Terus kalau MS Glow sama PS Glow juga gitu, katanya first to file-nya atau first to use-nya itu ada di si MS Glow dan kabar-kabar lainnya. Nah, sebenarnya apa sih first to file itu, gitu loh. Kita dengar istilahnya, tapi kita perlu tahu juga artinya. Nah, kita akan bahas nih. First to file itu, teman-teman, kalau dari definisi sederhananya adalah prinsip ya atau sistem di mana siapa yang mendaftarkan pertama kali dia mendapat perlindungan. Bukan siapa yang pertama kali menggunakan. Beda ya. Pertama kali mendaftarkan dan pertama kali menggunakan. Makanya first to file. Siapa yang mendaftarkan maksudnya. Jadi siapa yang pertama kali mendaftarkan, dia mendapatkan perlindungan. Bukan siapa yang pertama kali menggunakan. Selama, nah ini ada tambahan ini, selama dia beritikat baik. Jadi ada unsur itikat baik dulu nih. Karena tadi yang gue cerita di awal, kayak ada brand yang udah 5 tahun jalan, tiba-tiba dia nggak lupa atau lalai ngedaftarin, tiba-tiba ada kompetitornya yang ngedaftarin. Nah ini kan kompetitor yang ngedaftarin itikatnya tidak baik nih. Si brand tadi itu punya kesempatan atau diberikan hak untuk mengajukan, pertama bisa pembatalan, ya, mengajukan permohonan pembatalan atau oposisi, atau bisa mengajukan gugatan karena dia punya hak. Karena apa? Iya memang si orang itu dia secara first to file-nya menang, dia daftarin duluan, tapi dia beritikat tidak baik. Itu boleh di-challenge. Nah, makanya balik lagi kalau ke kasusnya PS Glow, MS Glow, ini masing-masing punya versi dan kasusnya masih berjalan. Nah, kalau di kasusnya Citayam Fashion Week, ini permohonan lagi baru masuk nih. Nah, mudah-mudahan ya, kita nggak tahu. Balik lagi, ini kan masih permohonan baru masuk. Kita belum tahu nih, DJKI, Dirjen Kekayaan Intelektual, itu menyetujui atau mengabulkan permohonan pendaftaran mereknya Baim Wong atau tidak. Kalau seandainya memang ada pihak yang keberatan, sekarang ini bisa ngajuin keberatan atau namanya oposisi, keberatan terhadap permohonan pendaftaran, gitu loh. Nah, tapi kalau tadi ya, menurut DJKI, Baim Wong bukan pihak yang berwenang ya, atau mungkin didasarkan tidak beritikat baik, maka permohonannya bisa ditolak, gitu. Jadi first to file ini perlu dipahami, siapa pihak yang pertama kali mendaftarkan, dia mendapatkan perlindungan terhadap merek tersebut, bukan pihak yang pertama kali menggunakan. Dari sistem ini, dari prinsip ini, harusnya sudah jadi pemahaman buat teman-teman bahwa konsepnya adalah daftar merek tuh cepet-cepetan, segera, harus buru-buru, gitu loh. Bahkan kalau misalnya teman-teman lagi kepikir nama, ya kepikir satu nama, mau bikin bisnis, jangan buru-buru mikirin desainnya, mikirin logonya, mikirin warna, mikirin packagingnya, jangan. Cek dulu di DJKI, mereknya masih terdaftar sudah terdaftar apa belum. Kalau belum, segera daftarin dulu.
Jangan musingin bisnisnya, mikirin modalnya, nanti brandingnya. Waduh, akhirnya apa? Akhirnya tadi teman-teman nggak tahu nih sebenarnya mereknya aman apa nggak. Jangan-jangan udah ada yang daftarin duluan. Atau karena teman-teman terlalu sibuk dengan nyiapin persiapan-persiapan yang lain, nggak ngedaftarin duluan. Ternyata ada pihak yang lain ngedaftarin duluan. Karena hitungan hari itu atau hitungan jam itu berpengaruh loh teman-teman. Kayak misalnya si Citaim Fashion Week. Ya, sebenarnya kasus lain banyak. Gue nemuin tuh pengalaman kita tuh banyak. Tapi yang paling gampang Citaim Fashion Week karena teman-teman ngamatin ya, lagi ngikutin beritanya. Si Citaim Fashion Week itu didaftarkan oleh dua pihak. Satu oleh kubunya Baim Wong ya dengan PT Tiger Wong-nya itu. Satu lagi sama Indigo. Namanya Indigo. Nah, permohonan mereka tuh beda 1 hari kalau gue nggak salah. 1 hari apa 2 hari. Pokoknya beda hitungan hari deh. 1 hari kalau nggak salah. Baim Wong dulu, besokannya baru si Indigo. Ini ceritanya kita pakai konsep DJKI terima pendaftarannya dan dianggap nggak ada hubungannya dengan konflik sosial yang beredar sekarang ya. Artinya itu bukan kepemilikannya Baim Wong dan lain-lainnya. Katakan memang ini mereknya Baim Wong. Ceritanya gitu aja deh, biar sederhananya. Hitungan hari ini Baim Wong bisa dimenangkan dari sistem atau prinsip first to file. Kenapa? Karena dia ngedaftarin duluan walaupun ini lebih dulu. Gitu loh. Jadi jangan sampai gara-gara teman-teman tadi punya ide nama terus terlanjur pusing dengan persiapan brandnya, brandingnya, nanti siapa nih KOL-nya, influencernya, akhirnya lupa untuk ngedaftarin merek. Ini resikonya gede banget teman-teman. Karena prinsipnya apa? First to file. Siapa yang pertama kali mendaftar, jadi harus cepet-cepetan. Itu poinnya, ya. Next. Nah, tadi gue udah singgung. Ketika udah punya nama, udah kepikir satu nama, hal yang pertama kali dilakukan, jangan buru-buru ngurusin nyiapin packaging, mikirin gimana budget ads. Lagi-lagi bukannya nggak boleh, tapi bukan itu step yang harus dilakukan. Nah, makanya malam ini buat teman-teman yang join, beruntung nih, akhirnya bisa tahu apa sih stepnya ketika kita mau melakukan pencarian nama, ingin menggunakan nama, ingin mendirikan brand itu seperti apa. Yang pertama harus dilakukan pemeriksaan merek. Di sini gue tampilkan gambar Google sama Instagram, tapi ini sebenarnya adalah hal yang mau gue sampaikan. Pemeriksaan merek itu bukan hanya, pahami ya, bukan hanya berdasar dari sosial media, Google atau Instagram. Jadi jangan karena cuma ngecek di Google, oh namanya aman, namanya nggak muncul. Terus ngecek di Instagram, oh akunnya aman. Terus atau tambahan lagi ngecek domain, oh domainnya aman, .com-nya, .id-nya. Terus kita bisa menyimpulkan bahwa merek itu aman. Enggak, teman-teman. Lagi-lagi, pemeriksaan merek itu tidak hanya sebatas di Google atau di Instagram. Karena nggak ada jaminan. Karena berapa banyak ya kita temui dan bahkan kita lihat sendiri, berapa banyak merek-merek yang mungkin aman, artinya dicari di pencarian Google atau Instagram itu nggak ketemu atau nggak muncul, nggak keluar. Tapi ternyata mereknya udah terdaftar di PDKI, brandnya tidur kita bilangnya. Itu banyak teman-teman. Ya, kita pernah ada klien kita itu brandnya besar lah. Mungkin kalau teman-teman yang perempuan kalau saya sebutin mungkin tahu brandnya. Brandnya besar, salah satu brand hijab. Brandnya udah besar, brandingannya oke banget, sukses bisa dibilang. Kayaknya kalau pada saat itu kalau nggak salah pas dia kontak kita itu brandnya usianya udah 5 tahunan kalau nggak salah. Nah pas 5 tahun itu dia baru ngeh, oh iya kayaknya dia belum daftarin merek. Dia sadar sendiri tiba-tiba kayaknya belum daftarin merek deh. Nggak tahu dia tersadar apa, mungkin lihat konten kita atau gimana segala macam. Akhirnya tiba-tiba dia diskusi, akhirnya diceklah mereknya, ternyata brandnya itu udah terdaftar di PDKI. Padahal waktu itu dia berani bilang, Mas, masa sih bisa terdaftar? Dulu kita udah pernah ngecek kok aman kok, di Google nggak ada, di sosial media nggak ada. Dia bilang kayak gitu. Akhirnya setelah kita cek, nggak bisa nih, ini udah terdaftar. Percuma kalau kita ngajuin pendaftaran bakal ditolak sama DJKI. Terus solusinya gimana? Solusinya negosiasi. Kalau emang bisa dibeli, mendingan dibeli aja. Toh juga brand kalian kan udah terlanjur besar. Akhirnya dia bilang, yaudah deh boleh deh, coba deh. Coba kita kontak, akhirnya ternyata benar teman-teman. Yang punya brandnya itu adalah ibu rumah tangga, brandnya vakum atau bisnisnya vakum. Jadi tadi brandnya tidur. Jadi dia ngedaftarin, habis udah waktu itu sempat bisnis kalau nggak sempat bisnis, tapi habis itu udah nggak pernah diurusin lagi. Akhirnya brandnya tidur. Nah, denger ada orang yang nawar, ada yang pengen sama brand, pasti kan ya teman-teman juga mungkin kalau di posisi ibu rumah tangga itu pasti juga berpikir, wah kapan lagi nih ya dapat rezeki gitu loh. Jadilah
Waktu itu kalau nggak salah begitu tanya, Bu mau dijual nggak? Dia tahu nih yang nawar brandnya brand besar. Nggak mau sih sebenarnya, tapi boleh juga deh. Ya berapa Bu? Dia bilang, dia kalau nggak salah nyebut 700 sampai 800 juta. Gede kan? Gede banget gitu loh. Buat hitungan brand tidur. Akhirnya singkat cerita menjadi negosiasi dan lain-lainnya, akhirnya putus harganya. Tapi nggak 700-800 juta. Kalau nggak salah 400 atau 500 juta ya pada saat itu fixnya, karena ada mekanisme pembayarannya. Intinya apa? Intinya banyak kejadian yang tadi. Yang gue mau sampaikan adalah brand-brand tidur tadi. Jadi ketika dicari di Google, di sosial media, brand yang nggak muncul, nggak ketemu, tapi brandnya terdaftar di DJKI. Nah, makanya sering ditanyakan, terus gimana sih cara melakukan pemeriksaan yang benar? Nah, cara melakukan pemeriksaan benar adalah, teman-teman nggak apa-apa, untuk step awal, cari dulu di Google atau di sosial media boleh, karena kadang-kadang kita butuh referensi nama kan ya, kita mencari referensi nama. Tapi jangan lupa, stepnya jangan berhenti cuma di sosial media doang, cuma di Google, Instagram, atau mungkin sekarang TikTok, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Jangan hanya berhenti di situ. Di akhirnya teman-teman harus melakukan pemeriksaan di PDKI, atau bahkan kalau saya ya, di bisnis-bisnis saya, di brand-brand saya, atau mungkin klien-klien saya saranin bahkan cek PDKI dulu, baru cek sosial media. Karena kalau di PDKI-nya udah aman, teman-teman bisa dibilang aman untuk menggunakan brand tersebut. Walaupun di sosial medianya udah dipakai. Karena balik lagi, di sosial media juga gitu, banyak orang bikin akun, tapi akunnya tuh akunnya itu tidur, nggak dipakai. Banyak kan, ada orang bikin akun tapi followersnya nggak ada, ya udah tidur aja akunnya. Nah, jadi sarannya adalah lebih baik lakukan pemeriksaan di PDKI dulu. Nih, tampilannya seperti ini, ya. Linknya itu seperti yang ada di atas, teman-teman bisa catat, ya. Jadi anytime bisa langsung ngecek. Sekarang mau ngecek juga bisa, ya. Ketik PDKI, ya, seperti link yang gue cantumkan di slide. Lalu nanti akan muncul seperti ini. Nah, itu tuh di bagian di bagian kolom yang pencarian tinggal ditulis saja namanya. Misalnya mau ketik namanya apa? Misalnya Tahugo misalnya. Tahugo. Udah, tinggal pentek cari. Nanti keluar apa enggak? Kalau dia nggak keluar, kemungkinan besar brandnya belum terdaftar. Tapi kalau udah keluar berarti bisa jadi sudah didaftar oleh pihak lain. Nah, penting juga melakukan pemeriksaan merek itu kalau kita bilangnya kayak algoritma gitu. Karena di merek itu, ya, permohonan pendaftaran merek itu bisa ditolak bukan hanya mereknya sama dari sisi penulisan, tapi sama dari sisi penyebutan. Ini sering blunder, ya, sering yang jadi hambatan atau jadi masalah tuh brand-brand kena tolak gara-gara itu. Jadi kalau sama penulisan udah jelas lah, itu udah fatal. Tapi ada yang sama penulisan kayak gimana? Contoh nih misalnya, teman-teman mau bikin brand namanya Zarah. Jadi tulisannya Z-A-R-A-H, Zarah. Brandnya untuk apa? Untuk pakaian. Terus teman-teman berpikir, tapi kan udah ada Zara, tapi kayaknya beda deh. Itu kan Zaranya tulisannya Z-A-R-A. Kalau gua Z-A-R-A-H, pakai H, Zarah gitu loh. Kayaknya kan itu beda dari sisi penulisan. Iya, dari sisi penulisan emang ada bedanya dikit, tapi yang lebih fatalnya ada persamaan dari sisi penyebutan. Sama-sama ada unsur Zaranya. Cuman yang satu nambahin H, Zarah, yang satu nggak pakai H. Kemungkinan besar kalau teman-teman tetap maksain daftarin Zarah di kelas pakaian, kemungkinan besar pasti akan ditolak oleh DJKI. Nah, jadi itu pentingnya melakukan pemeriksaan. Makanya biasanya kalau kayak klien-klien kita, mereka terbantukan. Mereka dia bilang, aduh udah deh kita nggak punya waktu buat ngecekin merek karena kita mau fokus sama bisnis tadi, mau ngembangin, mau siapin persiapan lain-lainnya. Makanya akhirnya mereka serahkan kepada konsultan untuk melakukan pendaftaran. Karena poinnya di pemeriksaan. Kita cukup concern sekali di pemeriksaan karena ini cikal bakalnya nih, mereknya berpeluang didaftarkan apa enggak, ketahuan dari situ, dari pemeriksaan awal tadi, atau kita bilangnya pemeriksaan pendahuluan. Nah, selanjutnya di dalam pemeriksaan itu ada kelas merek, teman-teman. Tadi gue udah singgung di awal. Nah, kelas merek itu terbagi 35 kelas. 45 kelas. Kelas 1 sampai 34 kelas produk atau barang, 35 sampai 45 itu kelas jasa. Nah, jadi pastikan ketika teman-teman melakukan pemeriksaan, teman-teman sudah tahu juga brandnya teman-teman itu masuk kemana, kelas produk atau jasa, karena ini berpengaruh. Teman-teman mau bangun brand yang bernilai, kalau brandnya itu nggak didaftar udah fatal. Kalau didaftar salah kelas, ini juga fatal juga, gitu loh. Bahkan brand-brand besar kayak contohnya misalnya Gojek, Goto,
terus Unilever Group, atau misalnya IKEA dan lain-lainnya, itu mereka mendaftarkan di semua kelas, teman-teman. Zara juga sekarang mulai ke semua kelas, karena mereka punya Zara Home, Zara Parfum, Zara Fashion, lainnya kan banyak banget sekarang. Mereka hampir daftarin di semua kelas. Kenapa? Karena mereka tahu brandnya tuh adalah aset. Jangan sampai karena kelalaian mereka tidak mengamankan brandnya di kelas-kelas yang potensial untuk pengembangan bisnis, mereka nggak daftarin di situ, akhirnya diambil orang. Maka mereka nggak ambil resiko. Gitu. Jadi pastikan teman-teman melakukan pemeriksaan kelas. Gimana cara ngeceknya, Bang? Caranya nih, tampilannya seperti ini web resminya, linknya juga yang ada di atas. Silakan, boleh di screenshot, di foto, mau dicatat, boleh. Cara nyarinya gimana? Nah, itu kan ada tulisan tuh pencarian kelas. Teman-teman tinggal tulis aja, misalnya produknya katakan pakaian, atau jaket, sweater, topi. Tinggal ketiknya di situ, nanti keluar tuh. Masuk di kelas berapa aja, gampang kan? Nah, kalau tahu semuanya, tahu ilmunya, tahu triknya, semuanya jadi gampang. Oke, sorry ya, minum dulu. Kita lanjut. Nah, setelah teman-teman melakukan pemeriksaan, lalu mengajukan mereknya aman untuk didaftar, teman-teman ngajuin permohonan ketika diperiksa oleh DJKI ternyata juga aman, mereknya teman-teman akan terdaftar. Kalau udah terdaftar, gimana sih Bang legalitasnya? Seperti ini. Ini namanya sertifikat merek. Ya, ini kalau udah punya ini, nah ini brandnya nih udah bernilai tinggi nih, gitu loh. Jadi jangan ngebual lah, artinya waduh branding kita berhasil deh, followers kita 1 juta followers, tapi kalau misalnya mereknya aja belum didaftarin, nggak ada nilainya. Sama seperti tadi, mobil bagus, ya katakan mobil Eropa, kilometernya rendah, kondisinya prima, tapi nggak punya STNK BPKB, kira-kira mau dibeli nggak? Nggak ada nilainya tuh mobil. Gitu. Jadi mobil apa? Mobil bodong, dianggap mobil curian, macam-macam lah. Ya, banyak kekhawatiran terhadap si aset tersebut. Nah, ini nih, kalau teman-teman brandnya sudah terdaftar, maka akan memiliki sertifikat merek. Nah, selanjutnya ketika brandnya udah diamanin atau udah dilegalin, dalam hal ini didaftarin, baru kita step berikutnya ngomongin branding terhadap si brandnya. Jadi, kalau boleh berpesan ya, bukannya gua berseberangan dengan pakar-pakar branding, gua mengapresiasi, bahkan gue juga salah satu murid beberapa pakar branding, mereka selalu bilang brand itu harus dilakukan campaign, aktivitas, harus dibangun awareness-nya dan lain-lain seperti itu ya. Tapi menurut gue, yang paling mendasar adalah legalin dulu, baru ngomongin branding. Karena kalau udah branding, terlanjur besar, tadi kompetitor bisa masuk, orang yang beritikat buruk bisa masuk, mafia merek bisa masuk. Ada mafia loh teman-teman, ini perlu diingat ya. Jadi di merek itu ada mafia. Mafia itu kayak gimana? Mafia itu ada oknum yang melihat tadi merek-merek yang belum terdaftar, tapi dilihat punya potensi akan besar, atau misalnya namanya bagus, atau mungkin brandingannya sukses, sama dia didaftarin dulu tuh. Habis itu udah didiemin aja. Nanti ketika si orang tadi, si brand owner yang mau daftar kan nggak bisa, ujung-ujungnya tadi dia ngarepin negosiasi, ada transaksi, dia ngambil keuntungan dari situ. Bang, tapi tadi bukannya di awal dibilang kalau daftar merek harus ada etikat baik? Ya, betul, harus ada etikat baik. Tapi tadi, kalau posisinya orang udah ngedaftarin duluan, berarti kan opsinya dua. Kalau lu nggak beli dari si orang itu, mereknya dibeli dengan harga yang pasti akan diminta dia cukup tinggi, atau lu harus gugat dia. Gugat pakai biaya nggak? Pakai biaya. Gitu lah. Tadi, makanya konsepnya itu jangan nunggu sakit dulu baru cari obat. Tapi kita menerapkan hidup sehat agar terhindar dari sakit. Konsepnya harus seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau brandnya tadi udah dicek udah aman, bahkan sudah didaftarkan, baru deh kita bicara sama atau baru ngobrolin sama branding. Kalau boleh mengutip definisi brand dari Pak Subiakto ya, kebetulan guru gue juga, pakar branding. Pak Subiakto bilang tuh brand itu adalah nama plus makna. Ya, tapi jangan lupa nama plus makna harus legal. Karena kalau nggak legal, itu nama sama makna nggak ada artinya. Jadi gue melengkapi aja ya, bukannya mengkritisi definisi, banyak definisi lain juga dari para tokoh, tapi intinya gue melengkapi ya. Nama plus makna dilegalin, diamanin supaya brandingannya jadinya slebeo ya. Jadi brandingannya jadi Yahut gitu loh. Karena kalau kita nge-branding tapi belum legal, ujung-ujungnya kita udah bangun brand susah-susah, kita udah melakukan branding
susah payah dengan biaya yang tidak sedikit, ujung-ujungnya harus melakukan rebranding. Ingat teman-teman, ngebangun brand tuh sulit loh. Tapi melakukan rebranding jauh lebih sulit. Kenapa? Ketika melakukan rebranding perlu biaya. Waktunya nggak singkat. Kedua, ada kemungkinan ketika rebranding, customer-nya hilang trust. Itu udah sering terjadi. Ketika rebranding customer-nya tuh kaget. Ini brand yang dulu apa bukan ya? Jadi nggak semudah itu melakukan rebranding gitu loh. Makanya apa? Ngebangun brand tuh kita sulit loh. Setahun, 2 tahun, dengan biaya yang tidak murah, waktu yang tidak sebentar. Kita bikin campaign, pasang ads, pakai KOL sana sini, ownernya ngonten di Reels, di TikTok, wah udah macem-macem deh, udah salto lah aktivitasnya. Tiba-tiba brandingan yang udah sukses, tiba-tiba nggak didaftarin, lupa, ternyata pas mau daftar nggak bisa, akhirnya harus rebranding. Tadi, ngebangun brand sulit, tapi melakukan rebranding jauh lebih sulit. Nah, selanjutnya, ketika tadi brandnya sudah legal, sudah aman, kita melakukan aktivitas branding. Nah, masuklah kita di brand value, brand yang bernilai, yang tadi kita sempat sampaikan di awal atau jadi tema pembahasan kita, gitu loh. Ketika tadi brandnya udah legal, brandingannya juga bisa dibilang sukses, brandnya itu udah nancep di benaknya customer gitu loh. Artinya kalau ngomongin misalnya teman-teman punya brand misalnya katakan makanan lah gitu loh. Ketika bilang, aduh pengen makan burger nih, udah keinget di otaknya, oh Lawless, oh misalnya Lu Burger. Nah itu kan namanya sudah tertancap di benaknya si customer, nama brand tersebut. Nah, itu berarti brandnya sudah bisa dibilang brandingannya sudah berhasil. Nah, muncullah di situ brandnya memiliki value atau memiliki nilai. Nah, ini memang nggak bisa dipotong-potong. Jadi gue nggak membenarkan juga, udah legalin aja, ntar dengan sendirinya brandnya pasti punya nilai dan brandingannya berhasil. Nggak juga. Gitu, enggak juga. Makanya kan gue bilang pendekatan gue tidak cuma dari satu sisi bisnis legal doang, tapi dari sisi bisnis juga. Tapi juga ingat juga jangan cuma fokus sama branding tapi nggak dilegalin gitu loh. Karena ada yang bilang lu ngapain sih legalin buru-buru, nanti aja brandnya juga belum tentu berhasil. Iya. Nanti kalau brandnya udah berhasil, brandingan lu udah berhasil, brandnya udah besar, value-nya udah gede, begitu mau didaftarin nggak bisa, nah tadi potensi kerugiannya malah lebih besar. Gitu. Jadi ketika brandnya udah legal, melakukan aktivitas brandingnya dengan benar, strateginya benar, ya teman-teman bisa pelajari itu lebih lanjut atau mungkin teman-teman lebih jagonya untuk branding. Nah, pada saat itulah brandnya baru nih kelihatan punya value nih, ini bernilai nih brandnya. Nah, ketika itu brand yang tadi sudah legal, ya dilakukan campaign atau aktivitasnya brandingnya juga berhasil, brandnya memiliki nilainya yang punya bisa dibilang punya pegangan ya, dan mereknya sudah aman. Kasarnya customer juga trust, pemilik bisnisnya otomatis juga diamankan. Dan kalau teman-teman, nah ini teman-teman yang mau funding, yang lagi pengen cari pendanaan, investor juga akan tertarik sama bisnis yang udah legal. Karena apa? Bisnisnya aja udah legal, otomatis investor akan berpikir, kalau gue investasi ke situ, investasinya insya Allah juga akan legal, akan aman maksudnya, gitu loh. Karena dia akan berpikir, nih si foundernya, si ownernya aja nggak ngelegalin bisnisnya, apalagi nanti kalau saya investasi di situ, yang dia minta 5M, 10M, atau berapa M pun, itu nggak akan ada jaminan. Karena misalnya, contoh aja, ini ada kejadian, ada klien kita, pada saat itu dia kontak ke kita, dia punya cabang tuh 2. Dia punya cabang 2, mau masuk investor. Ya konsepnya pakai konsep-konsep franchise gitu, mau masuk investor untuk buka cabang berikutnya. Kalau nggak salah waktu itu mau buka cabang langsung 3, 4, 5, jadi langsung punya 5 pada saat itu nantinya. Ketika investor mau masuk, lagi proses-proses segala macam, dia baru keinget, brandnya belum daftar, udahlah didaftar dulu, supaya jadi investor masuk nanti aman. Begitu kita cek brandnya nggak bisa didaftar, wah di situ dia panik, setengah marah-marah. Sebenarnya sih dalam hati gue mikir, kenapa jadi kita yang dimarahin gitu loh. Kamu yang lalai, kamu yang telat daftar, kenapa jadi kita yang dimarahin? Cuma kan ya gue nggak bisa bicara seperti itu. Akhirnya kita coba jelasin, intinya brandnya ini benar-benar nggak bisa didaftar. Artinya kalau didaftar percuma kan ditolak. Akhirnya
setelah kita sampaikan itu dan dia sampaikan kepada si calon investornya mundur loh, mundur. Karena apa? Dia mikir, ya ini nggak ada jaminan nih, nggak ada keamanan buat investasi saya. Jangan-jangan nanti saya invest untuk tadi cabang ketiga, keempat, atau bahkan sampai kelima, tiba-tiba berapa bulan kemudian ada somasi datang, bilang, kamu jangan pakai brand itu punya saya, kamu harus ganti brand dan lain-lain segala macam. Nah, itu kan rugi dong. Dia mungkin udah habis buat beli franchise-nya, ya bayar franchise-nya maksudnya, lalu dia udah mungkin sewa tempat atau beli tempat, beli peralatan, itu kan akan merugikan si investor atau pihak-pihak lain yang memang terkait. Nah, jadi sekarang udah mulai dapat gambaran ya. Apa sih maksudnya menciptakan brand yang bernilai dengan legal? Tadi, kita mulai mendirikan brand kita tahu konsepnya gimana, cara pendaftaran yang baik, gimana cara melegalkannya, lalu kita melakukan aktivitas branding yang baik, disitulah brand kita memiliki nilai. Nah, ini hanya sebagai contoh, teman-teman, ya. Ketika kalau teman-teman brandnya udah sebesar mereka, nah ini adalah contoh-contoh brand yang memiliki value yang sangat besar gitu loh. Nah, mereka nih ya udah bukan lagi mendaftarkan, ini udah aware banget sama yang namanya legalitas. Gitu ya. Udah aware banget sama legalitas. Kalau orang lihat simbol-simbol kayak gini kayaknya udah bisa langsung nerka, oh ini brandnya si Anu gitu ya. Bahkan saya punya anak kalau udah lihat tulisan M warna kuning gitu udah tahu tuh McD gitu loh. Nggak ada tulisannya loh. Cuma bisa tahu McD. Nah, itu gimana tuh berhasil brandingannya si McD gitu ya. Artinya kan brandnya udah bernilai banget gitu ya. Ada Coca-Cola, Facebook, Gojek, Adidas, Zara. Nah, gambar apel kegigit aja orang udah tahu itu Apple. Nah, yang lebih ekstrim lagi ya karena kebetulan gue pencinta sport dan basket, gambar Air Jordan. Nah, ini sampai sekarang orangnya masih hidup, masih terima royalti besar banget. Dan sekarang Jordan ini udah bukan lagi artinya sekedar sub sub logo atau sub brandnya dari Nike, tapi ini udah jadi brand sendiri namanya Air Jordan ya teman-teman ya. Sekedar informasi aja. Oke, sedikit yang mau gue sampaikan. Ini bagian dari tips dan untuk teman-teman ketahui gimana untuk mengamankan brandnya. Ketika teman-teman tadi ceritanya udah bangun brandnya udah dilegalin, ya, udah jalan brandnya, terus tiba-tiba mereknya dipakai sama orang, kan sering tuh ada yang nanya, ada yang pengen tahu stepnya apa sih yang bisa kita lakukan. Yang pertama, teman-teman bisa menempuh jalur atau melakukan upaya yang namanya somasi. Teman-teman bersurat tuh, kasih teguran ke dia, ya. Kamu nggak berhak inti suratnya maksudnya, kamu nggak berhak pakai nama itu karena nama itu punya saya dan saya sudah mendaftarkan. Tapi jangan pernah coba-coba. Ini pernah kejadian soalnya. Teman-teman jangan pernah coba-coba, belum ngedaftarin tapi udah ngesomasi orang. Ini pernah kejadian. Dan ini lucu banget ya. Waktu pas kebetulan yang disomasi adalah klien kita. Terus klien kita juga belum daftar. Tiba-tiba dia datang ke kita, ya gue balas kan surat somasinya, kita beri tanggapan. Lu gimana mau inti balasannya, lu gimana mau somasi orang? Gitu loh. Lu gimana mau ngeklaim lu punya hak? Lu aja belum terdaftar, kan prinsipnya first to file, daftarin aja duluan gitu loh. Kebetulan klien kita waktu itu lagi ngajuin permohonan tapi belum terdaftar gitu. Dia lagi ngajuin permohonan, klien kita juga lagi ngajuin permohonan, tapi dia ngasih somasi ke klien kita gitu loh. Nah, itu agak lucu juga. Nah, jadi ketika teman-teman udah terdaftar, ya teman-teman bisa ngasih somasi gitu ya, bisa ngasih somasi untuk melarang mereka untuk menggunakan si brand itu. Nah, ada juga opsi yang lain, opsi yang sampingnya namanya permohonan pembatalan atau oposisi. Tadi gue udah sampaikan. Apa sih permohonan pembatalan? Itu kalau si brand yang tadi ngikutin atau yang make mereknya teman-teman itu, mereka udah ngajuin ke DJKI. Gitu ya. Jadi misalnya teman-teman ngajuin permohonan atau sudah terdaftar, tiba-tiba ada merek yang mirip-miripin ngajuin permohonan. Sebelum dia dikabulin atau ditolak, teman-teman bisa tuh proaktif untuk mengajukan permohonan pembatalan, namanya oposisi. Nah, kalau misalnya ternyata langkah somasi, pembatalan ternyata tidak membuahkan hasil, teman-teman bisa melakukan upaya laporan polisi. Karena memang meniru atau menduplikat merek ya, mempersamakan, membuat jadi mirip, itu termasuk tindak pidana. Ya, diatur di Undang-Undang Merek itu bisa diancam dengan sanksi pidana. Jadi teman-teman bisa laporin ke polisi. Nah, kalau misalnya terkait sama permohonan pembatalan kayak kasus MS Glow segala macam, itu teman-teman bisa mengajukan upaya gugatan ke pengadilan niaga. Kok pengadilan niaga, Bang? Iya, memang yang berwenang dan berkompeten untuk handle kasus merek itu pengadilan niaga, bukan pengadilan negeri.
Nah, yang gue juga mau share, mau sampaikan adalah bahwa merek itu bisa dialihkan, teman-teman. Ya, jadi merek itu karena tadi di awal ya saya udah sampaikan kalau merek itu adalah atau brand itu adalah aset, ya sewajarnya aset itu kan harus punya nilai ekonomis, nilai komersil. Emang punya? Ya punya, gitu loh. Justru itu karena dia punya, dia bisa dialihkan. Ya, tadi kan dengar ya beberapa cerita gue yang gue sampaikan, ada klien beli merek, ada klien apa namanya melakukan penawaran nawar merek, itu memang terjadi kok, itu real dan itu ada prosesnya. Nanti mereknya dibeli, misalnya ini pakai jual beli ya, merek itu bisa dialihkan dengan jual beli, hibah atau waris, karena tadi aset, ini merupakan aset, atau mungkin peralihan lain yang diperbolehkan oleh undang-undang. Katakan melalui jual beli, nanti teman-teman bikin perjanjian pengalihan jual belinya. Nanti dari perjanjian itu diajukan, didaftarkan ke DJKI. Nanti sertifikatnya berubah. Jadi namanya si pembeli. Jadi merek itu bisa dialihkan. Nah, untuk kasus ini kalau pakai contoh kasus Citayam ya, misalnya si Citayam ini ternyata akhirnya dikabulkan oleh DJKI, ya, akhirnya pemohonnya adalah atau yang berhak adalah si Baim Wong. Menurut gue kalau memang Baim Wong ingin mengamankan, setelah udah aman, dia bisa tuh ngalihin ke warga SCBD atau warga Citayam Fashion Week. Dengan apa? Dengan membuat pengalihan. Dan ini berlaku juga untuk merek-merek yang lain gitu loh. Pernah juga kejadian di kasus apa ya? Kasus ini Ruben Onsu, ya, geprek Bensu. Jadi sebelum si Bensunya Ruben gugat si IM geprek itu, lebih dulu tuh si Ruben itu apa namanya dapat somasi apa dapat permohonan pembatalan, gue agak lupa, dari merek yang namanya apa namanya warung bensu juga ada susu gitu, tapi sunya tuh susu ya kalau nggak salah di daerah Bandung. Nah, tapi berdasarkan informasi yang gue dapat, akhirnya terjadi negosiasi, si merek si bensu kalau nggak salah ya, bensu yang susu-susu tadi di Bandung itu akhirnya dibeli sama Ruben Susu. Jadi tujuannya kenapa dibeli? Supaya memperkuat bahwa nggak ada lagi merek pembanding dengan merek geprek bensunya si Ruben. Tapi nyata-nyatanya mereka tetap harus berhadapan dengan brand si ayam geprek lawannya si Ruben Onsu. Oke teman-teman, dari tadi yang kita udah panjang lebar sampaikan terkait brand yang bernilai, brand yang apa namanya bisa dibilang mempunyai nilai yang tinggi, itu semua perlu diamankan dengan apa? Dengan legal tadi gitu loh. Sebenarnya kenapa sih kita mau mengamankan brand? Kenapa sih kita harus ngejagain si bisnis kita? Yang kita cari adalah keamanan gitu loh. Kita mau bisnis kita aman, dan pastinya kita nggak mau berhenti di aman doang, kita mau halal dan berkah, ya. Kita nggak menzolimi orang, kita nggak harus apa namanya gugat-gugatan sama orang, bermasalah sama orang. Kenapa? Bisnis kita aman gitu loh. Kita mau dapat kehalalannya dan keberkahannya. Karena balik lagi, biaya bisnis berpotensi sih, dapat permasalahan itu pasti ada aja. Tapi tadi kalau kita udah tahu aturan mainnya, kita udah tahu gimana cara ngelegalinnya, insya Allah ya bisnis kita bisa aman, halal, dan berkah. Gimana agar bisnis kita aman, halal, dan berkah? Solusinya adalah bisnis harus legal. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman yang udah join pada webinar malam ini. Kita masih ada waktu, kita bisa buka sesi tanya-jawab. Saya kembalikan ke host, silahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Husni atas penjelasannya. Masya Allah, sudah sangat jelas sekali ya dan detail banget mengenai merek ini harus bagaimana untuk para pelaku bisnis. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita akan masuk ke sesi tanya-jawab dengan Pak Husni. Oke, yang ingin bertanya silahkan raise hand dan siapkan pertanyaan terbaik. Dan untuk pertanyaan yang terbaik akan ada 1 voucher diskon untuk pendaftaran merek dan 1 free konsul untuk legalitas bisnis. Silahkan yang mau bertanya, silahkan raise hand. Itu udah ada yang resen tuh. Muhammad Rais. Silakan. Muhammad Rais Ridho, silakan. Ya, silakan Mas Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Pak.
Mbak, pertanyaan saya mengenai merek, yaitu apakah jika kita mendaftarkan brand di Indonesia itu sudah terintegrasi dengan data di luar negeri atau tidak? Terus saya lihat juga di DJKI ini ada merek biasa sama merek internasional. Itu perbedaannya apa ya? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Muhammad Rais. Wah, ini background-nya udah pakai background Hibra nih, berarti udah sebelumnya udah pernah join di webinar kita. Makasih. Ya, Makasih Mas Muhammad Rais. Bagus pertanyaannya. Jadi pendaftaran merek itu sifatnya teritorial. Apa tuh teritorial? Adalah hanya terlindungi atau terdaftar di negara di mana dia mengajukan pendaftaran. Jadi nggak otomatis. Jadi nggak otomatis ketika kita mendaftarkan di Indonesia, otomatis jadi internasional. Nah, tapi sekarang ada sistem yang namanya sistem Madrid Protocol, ya, melalui WIPO namanya. Itu sekarang kita bisa mendaftarkan merek di luar negeri dari Indonesia, dari sistemnya DJKI itu bisa. Tapi lagi-lagi nggak langsung otomatis. Jadi ketika Mas Muhammad daftarin mereknya di DJKI, artinya di Indonesia, otomatis jadi langsung internasional? Enggak. Mas Muhammad tetap harus mendaftarkan satu-satu di negara mana Mas Muhammad ingin mereknya terdaftar. Ini balik lagi tergantung dari bisnis plan atau rencana bisnisnya, gitu loh. Karena biasanya kalau brand yang baru muncul atau baru didirikan, biasanya dia hanya fokus di satu negara dulu. Sampai untuk jangka waktu lama, baru dia ekspansi ke negara-negara lain. Tapi kalau memang dari awal brandnya sudah berniat untuk go internasional, untuk diekspor, untuk apa namanya, memang secara universal, global, itu biasanya langsung tuh ketika brandnya rilis, di Indonesianya jalan, langsung dia daftarin juga di luar negeri. Itu ada beberapa klien kita juga seperti itu. Gitu. Tapi balik lagi ke pertanyaan tadi, apakah kalau daftar di Indonesia otomatis langsung terdaftar secara internasional? Jawabannya enggak. Karena pendaftarannya bersifat teritorial hanya di negara di mana dia mendaftarkan. Nah, pertanyaan kedua, apa tuh bedanya merek internasional sama merek yang biasa? Tadi, kalau merek yang biasa itu yang didaftarkan lokal, artinya didaftarkan hanya di negara tersebut. Nah, kalau yang merek internasional, besar kemungkinan si brand tersebut menggunakan tadi sistem yang bilang WIPO atau Madrid Protocol itu. Jadi dari negara asalnya dia mendaftarkan brandnya di Indonesia, misalnya dari Amerika, nanti akan muncul tuh merek internasional gitu. Karena kalau misalnya dia nggak daftarin pakai sistem WIPO tadi, dia bisa tuh ngedaftarin sendiri dengan mengajukan permohonan melalui DJKI. Tapi syaratnya kalau merek asing itu harus menggunakan konsultan di negara tersebut. Misalnya kayak contohnya Mas Muhammad Rais nih, brandnya ternyata mau ekspansi ke katakan Singapura, ke Malaysia, ke Amerika. Kalau Mas Rais nggak melalui sistem WIPO atau Madrid Protocol tadi, Mas Rais harus menunjuk konsultan di negara Mas Rais mau daftarin mereknya. Misalnya di Inggris, ya berarti di Inggris. Seperti itu, Mas Muhammad Rais. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, boleh ada pertanyaan satu lagi, Pak. Ini dari jawaban tadi, boleh? Boleh satu lagi. Nah, jadi kan berarti bersifat lokal ya, Pak. Jadi pertanyaan saya berikutnya itu, apakah jika berbeda negara itu nanti bisa bermasalah, Pak? Ada brand yang sama, atau bermasalah itu jika brand kita itu juga digunakan di negara itu? Ya, betul yang kedua tadi. Kalau misalnya brandnya udah digunain atau udah didaftar oleh orang lain di negara tersebut, jadinya kita nggak bisa daftar di negara itu. Kayak misalnya, kayak contoh ya, ini contoh nyata, atau brand IKEA. IKEA itu, dia sempat kalah 2013 atau 2015, itu dengan brand IKEA dari Surabaya. IKEA ini merek luar ya. Dia sempat kalah sama merek IKEA dari Surabaya. Karena dia pada saat itu, kasusnya IKEA itu kalau nggak salah, dia daftarin 2010, di merek itu kan tadi kan ada syarat ya, merek itu harus jadi merek yang didagangkan, harus diperdagangkan, artinya ada aktivitas kegiatannya. Nah, toleransinya itu sampai 3 tahun. Nah, waktu itu dari dia daftarin sampai 3 tahun itu 2013, IKEA tuh belum buka store di sini di Indonesia. Nah, lalu ada yang ngajuin pembatalan, itu sempat kalah tuh dia. Nah, si merek yang di Indonesia yang dimenangkan gitu. Nah, waktu pas mereka mau masuk lagi nggak bisa tuh, mereknya udah dimenangkan si yang brand yang tadi.
Nah, tadi artinya, jadi kalau pertanyaan balik ke Mas Rais, kalau kita mau daftar di luar negeri, berarti prosedurnya sama dong. Kita mesti ngecek dulu mereknya sudah digunakan orang lain atau enggak. Kurang lebih kan seperti itu pertanyaannya. Betul, sama. Mekanismenya sama kayak kita waktu pas mau mendaftarkan di Indonesia. Kita harus ngecek dulu di DJKI-nya di negara setempat itu, apakah merek tersebut sudah terdaftar atau belum di negara tersebut. Kalau sudah, ya kita nggak bisa daftarin. Jadi konsep, prinsip, dan caranya sama. Oke Pak, berarti selama tidak digunakan di negara tersebut, ya tidak ada masalah ya Pak? Nggak ada masalah. Tapi kita harus cepet-cepetan daftar, karena prinsipnya sama. First to file itu prinsipnya internasional. Semua negara pakai sistem first to file tadi. Siapa yang cepet-cepetan daftar? Karena beberapa negara yang ikut meratifikasi aturan tadi terkait merek internasional itu semua mengadopsi sistem first to file. Jadi itu semua sama di semua negara. Jadi siapa yang pertama kali ngedaftar dia yang jadi perlindungan gitu. Lalu Pak, kalau misal produknya itu aplikasi Pak, aplikasi online, itu kan sebenarnya bisa diakses oleh negara manapun Pak ya. Itu apakah termasuk itu atau tidak Pak ya? Jadi merek itu dia adalah perlindungan hak, bukan izin usaha. Berbeda ya. Merek itu adalah izin bukan izin usaha, tapi perlindungan hak. Jadi kalau Mas Rais punya bisnis, ngajuin merek sama nggak ngajuin merek itu tidak berkaitan dengan masalah kayak tadi contohnya aplikasinya boleh atau tidak boleh digunakan. Kalau Mas Rais belum ngedaftarin mereknya, terus ada orang yang sudah menggunakan mereknya, orang itu melarangnya bukan melarang aplikasinya, tapi melarang menggunakan merek itu di aplikasi. Paham ya? Contoh nih, contoh misalnya gini. Contoh misalnya, brand Hibra ini belum terdaftar, tapi untungnya udah terdaftar ya, makanya kita bisa kasih register itu maksudnya, lingkaran. Katakan brand Hibra ini belum terdaftar, ya. Ketika brand ini belum terdaftar, karena brandnya belum terdaftar itu tidak lantas menjadikan bisnisnya saya nggak bisa dijalanin. Gitulah. Karena apa? Antara brand sama kegiatan usaha ini berbeda. Gitu loh. Tapi, misal katakan Mas Rais ternyata sudah mendaftarkan brand Hibra lebih dulu. Bidang usaha misalnya sama kayak kita, konsultan juga. Mas Rais bisa melarang kita, mensomasi kita, kamu, Husni, jangan pakai Hibra, karena saya udah daftarin duluan. Nah, tapi somasinya Mas Rais itu bukan melarang untuk saya nggak boleh bisnis konsultan, tapi hanya melarang saya untuk tidak menggunakan merek Hibra. Jadi sama kayak tadi Mas Rais tanya, kalau misalnya brandnya Mas Rais di luar dipakai internasional, tiba-tiba misalnya dipakai sama orang di Singapura, di Amerika, kalau brandnya itu sudah didaftar di sana, Mas Rais hanya akan dilarang mengenai masalah penggunaan merek itu di negaranya mereka. Karena nggak bisa masuk mereknya, bukan sistemnya. Gitulah. Jadi yang nggak boleh masuk tuh mereknya, bukan sistemnya. Sistemnya bisa-bisa aja. Tapi pertanyaannya, lanjutannya, emang bisa sistemnya masuk nggak pakai merek? Kan nggak mungkin. Gitu. Jadi makanya, walaupun antara merek dan kegiatan usaha ini berbeda, yang ini izin usaha, yang ini merek tadi perlindungan hak pakai sertifikat, tapi tetap ini berkaitan. Karena nggak mungkin orang bisa ngejalanin sistemnya, aplikasinya tadi di negara lain, di luar ya. Artinya kan ini aplikasinya diekspor digunakan oleh pihak lain. Kan nggak mungkin orang lain menggunakan sistemnya tapi nggak pakai brand. Katakan brandnya beda. Kalau brandnya beda berarti ya belum tentu customer-nya trust. Bisa jadi customer-nya bilang, ini sama nggak ya merek aplikasi merek si ini yang masuk ke Amerika sama yang dipakai di Indonesia, karena mereka trust-nya sama yang dipakai di Indonesia. Yang founder-nya tuh namanya Muhammad Rais. Kira-kira yang di Amerika nih karena brandnya beda, kira-kira punyanya Muhammad Rais juga nggak? Nah, biasanya tuh akan ada trust issue di situ. Gitu. Jadi walaupun tidak berkaitan, tapi berpengaruh. Lebih tepatnya seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa menjawab ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Mungkin masuk ke chat, Cak. Bisa. Oke, jadi ini ada pertanyaan Pak dari Pak Win Suprapto mengenai logo merek Pak yang sudah didaftarkan oleh merek yang di luar negeri itu bagaimana Pak? Harus diganti atau tidak desainnya? Gimana?
Jadi ada merek di luar negeri yang sudah terdaftar. Lalu kalau misalnya kita di sini mau daftar merek yang sama, tapi logonya atau desainnya diganti, itu bisa atau tidak, Pak? Misalnya, boleh diulang? Ini soalnya apa namanya? Saya nggak bisa baca Mungkin tulisan di chatnya tuh. mungkin Pak Uyen Suprapto bisa raise Nggak, hand ya, Pak ya? coba dibacain Kita aja, ajak dibacain lagi. untuk raise Coba hand. ulang. Jadi kalau dari pertanyaannya Pak Win Suprapto ini, sebentar Pak. Jadi dia 8 bulan kemudian itu dapat jawaban setelah mencoba mendaftarkan merek dengan nama Winston yang sudah dipakai di luar negeri. Namun untuk kelasnya itu golongannya juga sama. Terus kalau misalnya mau tetap didaftarkan, itu harus desainnya diganti atau enggak? Kalau misalnya, jadi udah ada merek yang terdaftar di luar negeri atau di dalam Iya, sini? tapi Ya, tetap betul, mau Pak. didaftarin nih. Itu harus diganti nggak Pak desainnya? Eh, Mereknya bapaknya mau didaftarin di Indonesia atau di luar negeri? Di Indonesia, kemungkinan dari pertanyaannya. Kalau misalnya si brand luar negerinya itu udah terdaftar di Indonesia, dengan tadi disampaikan persamaan kelasnya, terus namanya mirip, kemungkinan besar udah nggak bisa lagi didaftarin di sini. Oh, Gitu. Mesti dipastikan brand yang mengajukan keberatan tadi atau mensomasi itu brandnya udah terdaftar atau belum di Indonesia, itu sih. Gitu, baik. Pak. Pertanyaannya sama dengan Pak Rais yang tadi ya Pak ya? Iya. Oke. Terus kalau ini Pak, ada lagi dari Pak Yudi. Untuk pertanyaan yang pertama adalah, untuk brand tidur, apakah ada masa expired atau hangus, atau bisa dipakai orang lain, atau seperti putri tidur aja yang harus dicium dulu atau dibeli dulu baru akan hidup? Lalu yang kedua, untuk mendaftarkan brand ini, apakah ada minimal suku kata atau bisakah berupa inisial dan harus disertakan juga untuk penulisannya? Oke, jadi kalau masalah brand tidur itu, mungkin sebelumnya saya jelasin kalau masa perlindungan merek itu 10 tahun. Jadi setelah 10 tahun kita harus perpanjang. Jadi kalau brandnya tidur sampai 10 tahun, terus 10 tahun dia nggak perpanjang, ya udah nanti akan kadaluarsa atau expired. Gitu. Itu udah otomatis. Di JKI itu atau undang-undang itu memberikan aturan merek itu bisa diperpanjang 6 bulan sebelum tanggal masanya berakhir dan 6 bulan setelah masa tanggalnya berakhir. Jadi dikasih toleransi kurang lebih setahun gitu ya. Jadi 6 bulan sebelum, katakan brandnya harusnya berakhir tanggal 30 Juli. Nah, dari tanggal 30 Januari brandnya itu udah bisa diperpanjang. Atau DJKI ngasih kelonggaran lagi sampai paling telat 30 Desember. Kalau sampai 30 Desember nggak diperpanjang, mereknya otomatis kadaluarsa. Nah, siapa aja udah boleh menggunakan, boleh mendaftar. Nah, jadi kalau ketemu, ini misal ya, misalnya teman-teman punya nama, punya brand, tiba-tiba begitu dicek, udah ada yang make nih, atau udah ada yang ngedaftar. Tapi pas ngeliat, loh, kok bentar lagi udah mau expire nih? Ya bisa aja sih kalau mau nyoba nungguin, tungguin. Bisa jadi orangnya nggak perpanjang. Kadang-kadang kalau brandnya tidur tuh, pengalaman kita nggak diperpanjang biasanya karena benar-benar aktivitasnya nggak ada, atau bahkan tapi ini agak beresiko, biasanya orang tuh nggak tahu kalau brandnya harus diperpanjang. Jadi mereka pikir kalau udah daftar tuh seumur hidup aja, kayak hak milik tanah gitu, jadi seumurnya punya dia, padahal 10 tahun dia harus perpanjang. Nah, dia lupa nih waktu pas udah 10 tahun dia nggak perpanjang, kadang-kadang dia kelewatan, itu udah langsung expired tuh. Kita begitu masuk di celah itu bisa aja tuh diterima atau dikabulin. Kayak gitu. Oke, mungkin ada 2 pertanyaan lagi ya Pak yang bisa di raise Boleh. hand. Oke, silakan yang ingin bertanya bisa raise hand. Kalau yang resennya belum ada, boleh baca yang di chat dulu. Oh iya, oke. Mungkin baca yang di chat dulu ya Pak. Ini yang Iya. terakhir ada dari Kak Rahma Safira. Assalamualaikum Pak, perkenalkan nama saya Rahma.
Saya ingin bertanya untuk informasi dasar tentang nama perusahaan, kata-kata apa saja yang harus dimasukkan dalam logo? Apa keunggulan atau plus poin dari perusahaan, serta apa visi dan misinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau di dalam nama, ya ini tips untuk mencari nama, memilih nama supaya mereknya bisa didaftar atau namanya bisa didaftar. Karena penting nih, namanya bagus tapi kalau nggak bisa didaftar percuma. Nggak bisa didaftarnya bisa banyak kemungkinan. Yang pertama mungkin udah ada yang daftar duluan. Karena mereknya tuh terlalu apa ya? Terlalu ya sederhananya bahasanya pasaran lah. Terlalu pasaran, kadang-kadang orang udah namanya bagus tapi udah pasaran, jadi udah kemungkinan udah ada orang yang gunain. Itu pertama. Kedua, mereknya tuh terlalu deskriptif atau terlalu generik, terlalu umum. Ini juga bisa kena tolak. Contoh misalnya kayak misalnya contoh apa namanya, ada produk katakan misalnya dia menyebutkan nama si produk yang mau daftarin, katakan misalnya kopi gitu loh. Terus dia daftarin misalnya namanya kopi suka gitu loh. Itu terlalu generik banget namanya. Itu kemungkinan ditolaknya besar. Nah, jadi caranya gimana? Caranya usahakan mencari nama tuh namanya ada yang unsur uniknya gitu loh. Nanti kalau mau ditambah keterangan produknya nggak apa-apa. Misalnya mau ditambahin nama tadi kopi, teh, nasi, pakai goreng, pakai ayam, boleh gitu loh. Misalnya kayak geprek bensu. Nah, gepreknya itu kan kata umum tuh, ayamnya juga ayam geprek bensu. Tapi kan bensunya itu kan unik tuh. Kebetulan dari nama singkatan, ya kan. Yang satu ngeklaim katanya Ruben Onsu, yang satu katanya Beni siapa Sujono atau siapa gitu. Nah, itu tuh masuk kategori merek yang tidak deskriptif atau yang tidak generik gitu loh. Jadi kemungkinan diterimanya besar. Nah, jadi kalau misalnya ingin mendaftarkan merek tadi usahakan menggunakan nama-nama yang tidak umum. Nah, terus kalau misalnya mereknya itu mau didaftarkannya itu atau merek yang dipilih atau dipakai itu adalah merek yang kebetulan sama dengan misalnya nama si pemohon, misalnya nama orang, atau misalnya nama si perusahaan. Boleh nggak? Boleh. Itu malah justru memperkuat. Contoh misalnya biasa kayak desainer pakaian. Misalnya ada brand namanya Ria Miranda. Itu yang daftarin namanya Ria Miranda. Gitu lah. Dia sebagai desainernya. Jadi nanti di dalam formulir kita bilang bahwa nama si brand tersebut merupakan nama dari si pemohon. Kita sebut seperti itu. Itu bisa memperkuat brandnya sendiri. Kayak ada klien kita, namanya nama perusahaannya adalah Wijaya Karya, tahu ya, Wika. Nah, Wika itu kan nama perusahaannya aslinya Wijaya Karya, teman-teman. Disingkat Wika. Nah, jadi waktu pas dia daftarin Wika, kita bilang Wika itu adalah singkatan bagian dari esensial nama pemohon. Singkatan dari Wijaya Karya. Kita jelasin seperti itu. Gitu. Supaya itu memberikan gambaran, supaya memiliki filosofi dan memiliki penjelasan juga buat DJKI bahwa oh ternyata namanya tuh punya arti gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau bisa diusahakan namanya tidak generik. Itu mudah-mudahan bisa menjawab. Ada lagi? Oke, baik Pak. Mungkin ini yang terakhir dari Kak Tri ya. Untuk penjelasan juga kepada Sobat Hibra yang mungkin masih keliru ya. Jadi kalau misalnya merek sudah didaftar, tapi dengan kita mengajukan logo yang berbeda dengan merek yang sudah terdaftar, itu apakah masih bisa atau enggak sih Pak? Karena banyak nih teman-teman di sini mungkin yang masih keliru mengenai hal ini. Bisa dijelaskan Pak? Oke, jadi kalau misalnya teman-teman punya brand, terus brandnya dicek, dilakukan pemeriksaan, ternyata waktu pas dilakukan pemeriksaan sudah ada yang terdaftar. Teman-teman jangan langsung menyerah atau jangan langsung pesimis, terus pasrah, ya ternyata brand udah daftar. Jangan. Tapi teman-teman harus perhatikan juga produk atau kelasnya. Sama nggak gitu loh. Karena bisa jadi udah terdaftar, tapi kalau produknya berbeda, itu teman-teman masih punya peluang untuk bisa mendaftarkan. Jadi penting tuh ngelihat
mereknya udah ada apa belum. Kedua, melihat kelasnya sama atau enggak. Contoh misalnya, teman-teman punya brand pakaian, tiba-tiba begitu ngecek di DJKI namanya muncul, wah berarti udah nggak bisa pakai. Nanti dulu, lihat dulu kelasnya. Bisa jadi kelasnya ternyata produknya produk minuman atau produk makanan. Nah ini kan beda sama pakaian. Selama si brand yang sudah terdaftar itu tidak mendaftarkan di kelas pakaian, teman-teman masih bisa pakai mereknya. Gitu. Jadi penting untuk melihat juga kelas. Kalau teman-teman nanti membuka tadi website pemeriksaan merek ya PDKI tadi, di bawah nama itu ada statusnya. Statusnya apa dalam proses atau setelah terdaftar. Terus di bawahnya tuh ada tulisan kelas. Kelas berapa? Kelas 25. Kalau fashion tuh 25. Kalau makanan kayak nasi gorengan tuh 29. Ada juga makanan di 30. Kalau kayak kopi itu di 30 di minuman ya, yang familiar aja. Terus kalau misalnya resto atau coffee shop atau cafe, restoran itu ada di kelas 43, nah kayak gitu-gitu. Skincare, parfum itu ada di kelas 3, nah kayak gitu-gitu. Nah, itu tadi selama dia tidak mendaftarkan di kelas yang teman-teman mau daftar, berarti masih terbuka kesempatannya. Gitu. Karena DJKI memberikan perlindungan terhadap merek di mana kelasnya didaftarkan gitu. Kecuali produknya terkait. Contoh kayak gini kalau produknya terkait. Teman-teman mau daftar merek untuk coffee shop ya. Jadi pilihannya adalah uraiannya adalah kelasnya kelas jasa untuk coffee shop, untuk restoran, untuk kafe dan lain-lainnya. Ternyata brandnya udah ada yang mendaftarkan, tapi kan tadi kalau coffee shop di kelas 43. Ternyata udah ada yang mendaftarkan namanya di kelas 30 untuk produk kopi. Walaupun kelasnya berbeda, tapi produknya terkait. Atau bisa dibilang sama. Sama-sama nih jualannya kopi. Yang satu ngajuinnya untuk nama coffee shop-nya, yang satu ngajuinnya untuk nama produknya. Nah, kemungkinan besar, berdasarkan pengalaman kita, kalau teman-teman paksain untuk daftar di kelas 43 akan ditolak. Karena udah ada yang ngedaftarin di kelas 30. Nah, sebenarnya ini kalau kayak gini-gini, ini pelajaran. Buat teman-teman yang punya brand kayak tadi, produk kopi, jangan cuma ngedaftarin di kelas 30 aja. Kalau bisa amanin juga di 43-nya. Karena mana tahu, teman-teman nanti akan punya coffee shop. Rata-rata, pelaku usaha atau business owner tuh yang sering kita temuin, "Udahlah Bang, saya daftarin di kelas 30 aja, sekarang kan saya jualannya masih online, jualannya kan masih produknya doang, belum punya coffee shop, ya belum tahulah kapan." Jangan mikir belum tahu kapan. Kita nggak pernah tahu, tiba-tiba nanti pas teman-teman mau buka coffee shop, belum tentu tuh mereknya masih aman atau enggak, gitu loh. Jadi, kalau bisa pada saat pemeriksaan dicek aman, segera amanin, segera legalin, gitu loh. Jadi nanti begitu pas mau buka coffee shop, brand-nya udah aman, terdaftar, dan terlindungi. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Kebetulan udah jam 21.41, nggak terasa ya. Kita targetkan tadinya sampai 9:30, tapi karena pembahasannya memang menarik ya, saya juga enjoy untuk menyampaikannya, teman-teman juga interaktif, jadi kita lewat dari waktu yang ditentukan. Nggak apa-apa, tapi mungkin kita harus akhiri dulu. Insya Allah nanti kita bisa lanjut lagi, bisa ketemu lagi di diskusi bareng Hibra di kesempatan berikutnya, di webinar-webinar selanjutnya. Mungkin Caca kalau ada yang mau disampaikan, dan silakan ditutup. Mungkin terima kasih banyak atas waktunya kepada para peserta yang sudah hadir malam ini, yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti diskusi bareng Hibra, ciptakan branding bernilai dengan legal. Oke, sekian mungkin dari Hibra, dari Pak Husni selaku CEO dari Hibra Consulting. Sampai jumpa di diskusi bareng Hibra selanjutnya. Tetap berada di grup ya, karena nanti akan diinfokan untuk webinar selanjutnya, karena pasti akan ada webinar selanjutnya diskusi bareng Hibra. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Bisnis harus legal.